Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu Vigili Paskah. Sabtu Suci merupakan momen untuk mengenangkan pengorbanan dan cinta Yesus yang begitu besar dalam hidup kita. Sepanjang hari ini, altar dibiarkan kosong sampai pada perayaan malam Paskah. Kita masih diajak untuk berjaga-jaga, berdoa, dan berefleksi untuk menantikan kebangkitan Tuhan dalam perayaan Misa Vigili Paskah. Misa Vigili Paskah mengawali masa Paskah selama 50 hari sampai Hari Raya Pentakosta. Perayaan ini sangat semarak dengan begitu banyak simbol dan tanda-tanda yang bermakna dalam. Begitu pula kekayaan kitab suci dan ajaran gereja Katolik disajikan dengan melimpah kepada umat beriman. Salah satu unsur penting dalam Vigili Paskah adalah simbol cahaya atau terang yang melambangkan kebangkitan Kristus yang menerangi kegelapan dan kekelaman dunia. Maut dan dosa dikalahkan. Dunia dilimpahi dengan kasih dan keselamatan Allah. Ritus cahaya menjadi pembuka perayaan yang idealnya dilakukan di luar gereja dan setelah matahari terbenam. Perayaan ini diawali dengan pemberkatan api yang akan disulut pada lilin Paskah. Sebelum lilin Paskah dinyalakan, imam terlebih dahulu menggoreskan tanda salib pada lilin itu. Kemudian ia menggoreskan abjad Yunani, Alfa di bagian atas dan abjad Omega di bagian bawah, seraya mengucapkan Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Di keempat sudut dari salib itu digoreskan angka tahun yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas waktu dan sejarah. Pada bagian tengah dan keempat ujung dari salib itu, imam menancapkan biji-biji dupa sebagai tanda dari 5 luka-luka Yesus. Setelah itu, imam menyulut lilin Paskah dengan api yang baru diberkati dengan kata-kata, "Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi." Setelah upacara pemberkatan api baru dan pemberkatan dan penyalaan lilin Paskah, menyusul perarakan masuk ke dalam gereja dengan 3 kali aklamasi, "Kristus cahaya dunia," yang dijawab oleh umat dengan seruan syukur kepada Allah. Pada aklamasi kedua, lilin-lilin misdinar dinyalakan dari nyala lilin Paskah. Dan pada aklamasi ketiga, nyala lilin Paskah diteruskan ke umat, dan umat pun saling berbagi nyala lilin Paskah Kristus. Kemudian menyusul exsultet atau pujian Paskah yang merupakan pemakluman Paskah Kristus secara meriah, sekaligus menyimpulkan bagian pertama perayaan malam Paskah, perayaan cahaya Kristus yang bangkit dengan jaya. Saudara-saudari, ibu bapa, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, setelah dibuka dengan ritus cahaya yang meriah, perayaan Vigili Paskah dilanjutkan dengan liturgi sabda. Bila dibawakan secara lengkap, terdapat 7 bacaan dari Perjanjian Lama
dan 2 bacaan dari Perjanjian Baru. Namun dengan pertimbangan pastoral, 7 bacaan dari Perjanjian Lama dapat dikurangi menjadi 3 saja. Bacaan dari Perjanjian Lama berbicara tentang sejarah keselamatan, khususnya berkaitan dengan pembaptisan yang membawa umat Allah beralih dari kegelapan menuju terang. Bacaan pertama berbicara tentang kisah penciptaan dari Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 2. Bacaan kedua tentang kurban Abraham dari Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 18. Bacaan ketiga yang harus diwartakan pada Vigili Paskah ini berbicara tentang kisah pembebasan bangsa Israel menyeberangi Laut Merah dari kitab Keluaran bab 4 ayat 15 sampai bab 15 ayat 1. Bacaan keempat tentang Yerusalem baru dari Yesaya bab 54 ayat 5 sampai 14. Bacaan kelima berbicara tentang keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang dari kitab Yesaya bab 55 ayat 1 sampai 11. Bacaan keenam tentang sumber kebijaksanaan dari kitab Baruk bab 3 ayat 9 sampai 15, dilanjutkan ayat 32 sampai bab 4 ayat 4. Bacaan ketujuh tentang hati yang baru dan roh yang baru dari Yehezkiel bab 36 ayat 16 sampai 28. Setelah setiap bacaan, umat menanggapi dengan mazmur tanggapan dan dilanjutkan dengan doa sesudah bacaan yang mengungkapkan pesan pokok dari bacaan dan mazmur tanggapan yang baru saja dibacakan. Sesudah bacaan terakhir dari Perjanjian Lama bersama mazmur tanggapan dan doanya, lilin-lilin altar dinyalakan dan imam bersama umat menyanyikan madah kemuliaan dengan meriah diiringi lonceng-lonceng. Setelah itu disambung dengan doa kolekta atau doa pembuka. Liturgi Sabda dilanjutkan dengan pembacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 3 sampai 11 tentang mati dan bangkit bersama Kristus berkat pembaptisan. Setelah itu dinyanyikan Haleluya Agung. Selama masa Prapaskah, bait pengantar Injil dinyanyikan tanpa seruan Haleluya, sehingga pantaslah di perayaan meriah ini seruan Haleluya dibawakan dengan agung dan meriah. Imam menyanyikan Haleluya 3 kali, setiap kali dengan nada dasar yang lebih tinggi. Setelah itu dinyanyikan 3 ayat dari Mazmur 118. Setelah Haleluya Agung dimaklumkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Sinoptik sesuai tahun liturgi. Dan sesudah itu imam menyampaikan homili. Perayaan liturgi Paskah berlanjut dengan liturgi pembaptisan yang diawali dengan liturgi litani para kudus. Karena dibawakan dalam masa Paskah, seluruh umat menyanyikan litani para kudus sambil berdiri. Litani para kudus adalah rangkaian doa permohonan kepada Tuhan dan juga permohonan kepada Santa Perawan Maria dan orang kudus yang sudah berbahagia di surga untuk mendoakan para calon baptis dan umat beriman yang akan membaharui janji baptis mereka.
Selain nama-nama orang kudus yang sudah dinyanyikan dalam perayaan ini, dapat ditambahkan dengan nama orang kudus pelindung gereja, wilayah, dan para calon baptis. Setelah itu perayaan dilanjutkan dengan pemberkatan air baptis yang airnya akan dipergunakan dalam ritus pembaptisan pada malam itu maupun pada hari-hari sesudahnya. Pemberkatan air baptis dilakukan dengan mencelupkan lilin Paskah ke dalam air 1 atau 3 kali, disertai doa permohonan agar kuasa Roh Kudus turun ke dalam air baptis tersebut. Setelah itu, bila ada calon baptis, dilakukan ritus pembaptisan. Bila tidak ada calon baptis, perayaan dilanjutkan dengan pemberkatan air suci. Air inilah yang akan dipergunakan sebagai sarana sakramentale, baik untuk dipercikan kepada umat sesudah pembaharuan janji baptis, maupun akan dituangkan di tempat air suci dekat pintu-pintu gereja. Menyusul pemberkatan air suci adalah pembaharuan janji baptis. Seluruh umat beriman membaharui janji baptis sambil berdiri dan memegang lilin bernyala yang apinya berasal dari lilin Paskah. Inti dari pembaharuan janji baptis adalah kesediaan umat beriman menolak tipu daya setan dan mengungkapkan pernyataan iman kepada Allah Tritunggal dan gereja kudusnya. Setelah itu, imam berkeliling untuk memerciki umat dengan air suci. Liturgi pembaptisan ditutup dengan doa umat dan perayaan Ekaristi dilanjutkan seperti biasa. Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan dari perikop Injil Markus bab 16 ayat 1 sampai 18. Injil yang akan kita dengar bersama dalam misa Vigili Paskah pada tahun ini. Pada malam Vigili Paskah, kita sekalian dengan rindu menantikan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Kristuslah pemenang atas kuasa dosa dan maut. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah pengharapan kita. Hari ini kita patut bersuka cita dan bergembira, karena Tuhan Yesus sungguh bangkit, Ia hidup dan berkuasa. Saudara-saudariku yang terkasih, penginjil Markus mengisahkan kecintaan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome yang membeli rempah-rempah dan ingin mengurapi jenazah Yesus. Mereka pergi, tetapi juga disertai kekhawatiran. Siapa yang akan menggulingkan batu penutup dari kubur untuk mereka? Tetapi ketika mereka sampai di kubur, mereka menjumpai bahwa batu penutup kubur sudah terguling, dan berjumpa dengan seorang pemuda yang mengatakan kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib itu. Ia sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya, Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan menjumpai Dia seperti yang telah dikatakannya kepadamu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mengapa harus Galilea? Galilea adalah sebuah wilayah di utara Israel, tempat Yesus dibesarkan dan memulai karya perutusannya.
Yesus sendiri mati di Yerusalem di wilayah selatan. Lalu mengapa Yesus meminta para pengikutnya untuk kembali ke utara, ke Galilea? Yesus ingin agar mereka kembali ke tempat di mana mereka semua untuk pertama kali berjumpa dengannya, kembali ke titik awal. Yesus ingin agar mereka kembali menemukan cinta pertama mereka dengan Yesus. Semua kejadian di Yerusalem meruntuhkan harapan dari para murid. Mereka kehilangan pegangan. Maka Yesus mengajak mereka kembali ke titik awal untuk menggali dan menemukan kembali harapan awal dan memulai secara baru. Kebangkitan adalah awal dari kehidupan dan perjalanan yang baru. Kita pun diajak untuk tidak menyerah ketika kita jatuh atau ketika kita putus asa. Tuhan selalu meminta kita untuk memulai dengan cara yang baru. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tidak ada harapan yang sia-sia bagi orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan selalu ada di Galilea untuk memulai berjuang bersama kita. Jika keluarga kita saat ini mengalami kesulitan, kita secara pribadi mengalami kesulitan, mari kita datang kepada Yesus di Galilea, menemui Tuhan yang mempersatukan keluarga-keluarga kita. Disitulah kita akan menemukan harapan kebangkitan kita kepada kehidupan yang baru. Jika harapan terasa sia-sia, jangan lupa Tuhan mengajak kita memulai lagi bersamanya. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.